Halo teman-teman Serabi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serabi Pajak. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan metode perhitungan PPh 21 ya teman-teman. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, jadi ada dua video tambahan ya teman-teman tentang terkait dengan perhitungan PPh 21 ya. Jadi yang pertama itu saya sempat share video tentang perbedaan penghasilan neto atau PPh 21 disetahunkan dan setahun, dan sekarang ini ada perbedaan perhitungan PPh 21, perbedaan cara perhitungan metode PPh 21 ya teman-teman. Nah, di Indonesia itu perhitungan PPh 21 itu ada 3 metode. Yang pertama ini ada metode net, kedua ada metode gross, dan ketiga ada metode gross up ya teman-teman. Nah, untuk pengertiannya, untuk metode net itu merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan itu menanggung pajak karyawan. Untuk gross, metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Sedangkan untuk gross up, metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya itu sama besar ya dengan pajak yang dipotong dari karyawannya. Kita bahas dulu yang pertama ya teman-teman, metode net. Metode net itu artinya adalah si perusahaan ya teman-teman yang menanggung. Jadi bukan tunjangan PPh, tapi namanya kalau net itu adalah tanggungan PPh. Di sini ada contoh simpel aja ya teman-teman. Jadi cuma ada gaji, tunjangan, dan PPh. Simpel aja. Nanti kalau misalnya ada BPJS dan potongan dan sebagainya ya teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan video yang sebelumnya sempat saya share ya, cara perhitungan pegawai tetap itu ada di situ ya, contoh-contohnya ya teman-teman. Nanti juga di akhir pembelajaran brevet AB ini juga nanti akan saya share latihan-latihan soal termasuk perhitungan PPh 21 di Excel. Nah, di sini yang pertama metode net itu misalkan gajinya 3.500.000, gaji pokoknya ya teman-teman, gaji pokok 3.500.000. Lalu penghasilan brutonya berarti 3.500.000. Ini kita asumsikan nggak ada tunjangan atau BPJS ya. Jadi penghasilan brutonya itu sama kayak gaji pokok 3.500.000. Ini juga PPh-nya kita asumsikan misalkan 175.000 ya. Kita asumsikan PPh-nya 175.000. Nah, nanti ini dapatnya itu take home pay-nya berarti sebesar dengan penghasilan brutonya ya teman-teman. Kenapa? Karena si 175.000 itu pajaknya itu PPh 21-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi tidak memotong si karyawan. Nah, untuk penggunaan metode net ini menguntungkan bagi karyawan tentu ya teman-teman. Tetapi dari segi perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk menanggung pajak karyawan ini tidak bisa di-deductible ya, atau tidak bisa diakui nanti biayanya di PPh badan ya teman-teman. Jadi untuk metode net ini sangat menguntungkan bagi segi karyawan. Dan tambahan ya teman-teman, semenjak berlakunya PMK 66 tahun 2024 ya, kalau nggak salah bulan Juli ya tahun 2024, semenjak pemberlakuan PMK Natura dan Kenikmatan, untuk metode net ini udah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Jadi awalnya itu kan di Indonesia ada 3 metode perhitungan PPh 21, tapi semenjak pemberlakuan PMK nomor 66 tentang Natura dan Kenikmatan, metode net ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena di PMK tersebut menganggap bahwa tanggungan pajak itu dianggap sebagai tambahan fasilitas bagi karyawan. Makanya jadi harusnya tanggungan pajak itu harusnya dikenakan pajak ya teman-teman. Jadi masuknya itu bukan tanggungan, harusnya ditunjang, nanti ada di gross up. Jadi yang berlaku itu sekarang cuma 2. Yang ini udah nggak berlaku, yang berlaku cuma 2 semenjak adanya PMK 66. Nah, yang kedua ada metode gross. Kalau metode gross ini saya asumsikan sama ya biar gampang memahaminya. PPh-nya juga saya asumsikan sama, seharusnya sih beda ya teman-teman yang ini ya, karena harusnya ini bisa lebih besar ya PPh-nya karena penghasilan brutonya lebih besar. Tapi ini saya asumsikan sama biar bisa lebih mudah memahami. Untuk yang metode gross itu kan dia itu pemotongan pajaknya itu ditanggung karyawan ya teman-teman, ditanggung karyawan. Jadi artinya si take home pay-nya itu atau uang yang diterima karyawannya itu sebesar penghasilan brutonya kurangi dengan beban pajak PPh 21, artinya lebih kecil ya. Untuk yang gross lebih kecil yang diterima. Karena apa? Karena si karyawan sendiri yang menanggung, dan untuk dari segi perusahaan itu tidak rugi ya teman-teman. Kenapa? Karena
bukan perusahaan yang menanggung atau menunjang karena udah dipotong langsung dari karyawan beban biaya PPh 21-nya itu ya. Jadi bagi perusahaan udah kayak ya nggak ada pembayaran PPh 21 ya karena udah dipotong dari uangnya si karyawan. Nah, untuk yang gross up ini sebenarnya sama ya, take home pay-nya sama kayak net, tetapi bedanya kalau ini kan PPh 21-nya ditanggung ya. Kalau untuk gross up itu PPh 21-nya ditunjang istilahnya ya, teman-teman. PPh 21 metode net itu ditanggung. Nah, dan dia itu tidak menambah, berarti kan tidak menambah penghasilan bruto. Kalau misalkan gross up itu ditunjang. Jadi karena ditunjang, namanya tunjangan ya, itu kan berarti dia menambah penghasilan bruto. Maka di sini PPh 21-nya itu menambah penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya itu jadi lebih besar. Walaupun take home pay-nya itu sama kayak net, tapi dia penghasilan brutonya itu jauh lebih besar angkanya. Kenapa? Karena ada tunjangan PPh. Untuk implikasi ke PPh badannya gimana? Untuk implikasi PPh badannya, ini seharusnya tunjangan PPh ini bisa di deductible expense ya, teman-teman, bisa di DE. Kenapa? Karena untuk expense yang tunjangan PPh ini kan udah termasuk udah dikenakan pajak gitu ya. Harusnya ini bisa dikurangkan ya, teman-teman, beban tunjangan PPh-nya ini ya. Tetapi untuk biaya PPh-nya sendiri itu tidak bisa diakui ya. Jadi sama aja sebenarnya kayak net ya. Jadi net sama gross up itu sebenarnya sama aja, hanya beda istilah aja. Ini ditanggung, ini ditunjang, dan juga beda di penghasilan brutonya tentu ya, teman-teman. Tetapi sekali lagi untuk metode net semenjak Juli tahun 2024, semenjak PMK 66 berlaku, metode net itu sudah tidak digunakan. Artinya sekarang kita cuma punya dua metode ya, ada metode gross dan metode gross up. Nanti untuk seperti apa ya teman-teman mau pakai yang mana ya terserah perusahaan teman-teman. Tapi kalau mau enak sih ya pakai yang gross tentu ya, pakai yang gross. Kenapa? Karena teman-teman nggak menanggung biaya PPh 21 karena langsung dipotong ke karyawan. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Mohon bantuannya untuk share channel ini. Sekian dan terima kasih.